Dah. Mau kemana kita, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini jam 7.50. Kita akan menuju ke Lampung, melakukan perjalanan ke Lampung. Estimasi 8 jam 42 menit. Nah, jadi kan hari ini tuh tanggal berapa ya? 26 hari Minggu. Perkiraan nyampe Lampung ya sekitar besok subuh. Jadi lalu lintas sangat padat lancar, ramai lancar pokoknya ini lalu lintasnya deh. Dari kedua arah Bandung ramai lancar, arah Jakarta ramai lancar. Sekarang kita lagi ada di tol Purbalenyi, baru aja ngelewatin Cimahi. Ini mau ke arah Padalarang, 500 meter lagi exit tol Padalarang. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya. Kalau dari sini Bandung ke Merak itu kalau di map sekitar 5 jam. Tapi kalau kita biasanya lebih 7 jam atau 8 jam karena tidur. Nah, ini ke kiri exit tol Padalarang, kita ke arah barat Jakarta. Wah, mobil itu sangat membahayakan sekali ya. Oke, nanti kalau ada yang menarik kita rekam lagi. Jadi kita makan dulu teman-teman. Lapar. Jadi kita keluar exit tol Jatiluhur buat cari makan. Mungkin teman-teman nanya kenapa nggak makan di rest area? Bosen. Makanannya gitu-gitu aja. Solaria, McDonald, mana harganya mahal lagi. Ini keluar exit tol Jatiluhur beli nasi goreng 15.000, enak. Selamat makan teman-teman. Habis kenyang makan, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masuk kembali ke tol Padalenyi melalui gerbang tol Jatiluhur. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Nanti kalau ada yang menarik kita rekam lagi. Yuk, gas, semangat ke Lampung. Nah, ini posisi anak-anak ketika road trip. Jadi baris ketiga kita pakai buat kasur. Jadi kalau ada yang ngantuk, baris ketiga tidur. Oke teman-teman, kita baru aja sampai di kilometer 6 Jakarta. Mata udah sepet banget. Saya baru aja selesai sholat isya, bunda sekarang lagi sholat. Dan kayaknya kita mau tidur dulu, nggak bakalan lanjut dulu. Nggak tahu bangunnya jam berapa, sebangunnya aja, sesegernya aja. Kalau anak-anak sih kita lihat ya di sini ya. Aduh, udah pada
kerek ya. Nah sekarang saya mau pindah ke baris ketiga, mau tidur sambil nungguin bunda selesai sholat. Nanti saya langsung pindah tidur. Ciao. Selamat pagi teman-teman. Jadi sesudah yang kemarin itu kita habis sholat isya kebablasan dan sekarang udah jam 4. Waduh. Tadinya tidur cuma mau 2 jam. Malah kebablasan tidur jadi 5 jam. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap sehat, tetap seger. Daripada maksain buru-buru juga ya kan. Mau ngejar apa? Ke Pelabuhan Merak masih 2 jam lagi. Kayaknya kita mau jalan aja sekarang. Nanti paling kita cari rest area lagi buat subuhan. Oke, ikutin terus ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah suasana kota Jakarta ketika pukul 4.15 subuh ya. Kalau kita lihat di sini masih cukup terang, lampu-lampu jalannya juga oke ya. Mungkin ini karena berada tepat di pusat kota, karena kita sekarang lagi di tol arah Tangerang menuju Merak ya, mau masuk ke Tangerang ya, ini Jakarta Pusat. Masih cukup nyaman, suasana kotanya nggak gelap gimana gitu ya. Oke ya teman-teman, nanti kita rekam lagi kalau udah mau masuk Pelabuhan Merak kali ya. Dan Jakarta kalau di dalam tol kota ini lumayan syahdu ya teman-teman. Oke, ikutin terus ya perjalanannya. Oke teman-teman, kita udah sampai gerbang tol Merak. Tinggal melanjutkan perjalanan sekitar 20 menit lagi kita sampai di Pelabuhan Merak. Dan biaya tol yang dihabiskan dari gerbang tol Pasir Koja Bandung sampai ke exit gerbang tol Merak ini tuh sekitar 220 ribuan lah ya. Jadi worth it ya, daripada perjalanan darat non tol yang menghabiskan waktu sekitar 10 sampai 11 jam. Ini kalau kita nggak istirahat cukup dengan 5 jam dengan bayar 220 ribu udah sampai ujung barat Pulau Jawa. Oke teman-teman, kita udah sampai Merak. Sekitar 3 km lagi sampai ke Pelabuhan Merak. Anak-anak baru pada bangun kayak. Dan sekarang kita mau sarapan dulu, subuhan dulu. Karena kita mau beli tiket penyeberangannya yang reguler. Penyeberangannya memakan waktu sekitar 3 jam. Jadi kita mau sarapan dulu, kita subuh dulu. Let's go. Bocil, ngapain? Ngapain di situ? Kalau mau beli tiket kapal harus 5 kilo sebelum pelabuhan. Kalau udah deket-deket di bawah 5 kilo harus beli di agen-agen. Kita nyelamnya besok. Terus kalau lantainya sekalam. Iya. Katanya sekalam. Iya. Nyelamnya nyelamnya belum. Belum. Tapi janji dulu ya. Iya. Kapalnya juga beda ya bang ya. Kalau yang ekspres itu bisa naik ke atas. Tiket kapalnya 780.000. Kita akhirnya pilih yang ekspres saja biar bisa menikmati waktu lebih lama di Lampung. Ya. Jadi kalau yang reguler itu 500.000. Beda 280 ya nggak apa-apa.
Ya beda sekitar 20.000 kapal. Sesudah mendapatkan tiket kapal, akhirnya kita langsung gas menuju Pelabuhan Merak. Anak-anak juga udah pada nggak sabar buat nyebrang naik kapal laut. Dan di Pelabuhan Merak ini juga ada Sasoro Mall ya. Masuk pelabuhan kita nanti pilih mau yang reguler atau ekspres, karena kita pakai tiket ekspres jadi kita masuk ke pintu masuk kapal ekspres, dan ini tinggal ngikutin arahan petugasnya aja ya, langsung masuk kok ya, gampang. Jadi nanti banyak petugas juga yang mengarahkan jalur-jalurnya seperti itu teman-teman. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita menuju ke Lampung. Ada apa? Ada kapal besar. Iya. Iya. Belum tahu ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di kapal dan sekarang kita persiapan untuk berangkat ke Pulau Sumatera. Nah, jadi kita memutuskan untuk naik kapal ekspres supaya bisa segera nyampe Pulau Sumatera. Harganya cuma beda 280.000 ya. Oke, kalau kalian mau lihat kapal ekspres nanti kita liatin ya seperti apa dalam kapal ekspres dan fasilitas apa aja yang ada di kapalnya. Oke, ikutin terus vlog kita kali ini. Parkiran dek bawah di kapal ekspres. Bedanya kapal ekspres sama kapal reguler, jadi kalau kapal ekspres itu nggak ada bis ya di sini, hanya kendaraan-kendaraan kecil semua. Oke, ikutin terus perjalanan kita sampai di Pulau Sumatera. Dan ini adalah suasana dari dek di atas parkiran mobil. Jadi seperti ini ya. Jadi ini ada 3 lantai di bawah parkiran mobil, lalu dek kedua ini, dan lalu ada dek ketiga di atas sana. Dan itu adalah Pulau Jawa. Lalu Pulau Sumateranya nggak tahu di sebelah mana ya. Ya udah, ikutin terus aja ya, nanti kita update lagi perkembangannya. Dan ini adalah suasana dek kedua yang tadi kita di luar ya, di atas parkiran mobil. Di sini ada tempat duduk buat para penumpang. Nah, di belakang sini juga ada tempat VVIP. Semuanya boleh masuk juga ya, karena ini kapal ekspres jadi nggak dibatasin, cuman VVIP-nya kecil. Jadi banyak penumpang yang ada di sini. Dan ini adalah ruangan VVIP. Jadi kalau ruangan VVIP ini nggak seluas ruangan yang tadi ya, yang di depan tadi. Nah, ini kita berhasil videoin ketika kapalnya sebentar lagi mau sandar, jadi ruangannya kosong dan sedang dibersihkan. Di sini bebas ya, semua orang boleh masuk menikmati ruangan ini kalau kebagian, karena kan kalau yang udah tahu orang-orang pasti milih ruangan ini. Dan ini adalah suasana dek paling atas di kapal feri ekspres ya teman-teman ya. Ini adalah Pelabuhan Merak. Di sini juga ada kafetaria, kalau kalian mau beli kopi, mau beli pop nih ada. Cukup nyaman. Cukup nyaman. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita. Sampai jumpa nanti di Pulau Sumatera. Nanti kalau ada yang menarik lagi, kita rekam lagi. Nah, ini udah ada bunyi trompet 3 kali, tandanya kapal akan segera berangkat. Dan ini sudah bergerak ya teman-teman ya. Kita akan meninggalkan Pulau Jawa. Semoga kita kembali lagi ke Pulau Jawa dengan selamat, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Ikutin terus vlog kali ini, nanti kita update lagi kalau ada sesuatu yang menarik.
Nah, buat teman-teman yang pengen tahu harga minuman dan makanan atau snack juga yang ada di kapal Feri Express ini, boleh di screenshot ya. Dan ini adalah suasana Selat Sunda ketika di akhir Januari 2025. Ombaknya cukup tenang, tapi awannya agak mendung ya. Dan nama kapal yang kita naikin ini adalah KM Pelegundi, dirakit di Tanjung Perak ya, Surabaya. Kapalnya cukup nyaman, bersih juga ya. Alhamdulillah setelah 1 jam perjalanan kita akhirnya sampai juga ya teman-teman di Pelabuhan Bakauheni. Dan ini adalah proses ketika kita sedang mengantri untuk keluar kapal ya. Prosesnya itu nggak lama kok, paling cuma 15-20 menitan. Nah, karena sekarang masih jam 8.30 pagi, jadi kita sebelum menginap di hotel, check-in di hotel, kita kayaknya mau menuju ke tempat wisata dulu ya. Kita mau menuju ke Pahawang. Di sana ada pantai, jadi kita mau ngajak anak-anak buat ke pantai dulu. Nah, kalau dari pelabuhan menuju ke Pahawang itu bisa langsung lewat tol ya. Nanti sampai Bandar Lampung kita baru exit tol. Dari Bandar Lampung kita lewat jalan biasa, non-tol. Perjalanannya itu sekitar 45 menit. Oke, ikutin terus ya. Kita sekarang lagi menuju ke arah masuk tol Bandar Lampung, tol Bakau, menuju ke Bandar Lampung. Perjalanan di tolnya itu kurang lebih sekitar 2 jam. Dan menuju tempat wisata 45 menit, jadi sekitar 3 jam lagi kita sampai di pantai. Nanti kalau ada yang menarik kita update lagi. Dan ini adalah suasana tol Trans Sumatera dari Bakauheni menuju Bandar Lampung. Menempuh perjalanan sekitar 120 km atau 2 jam perjalanan karena kita jalan santai ya. Waktu kita bayar itu totalnya keluar di Bandar Lampung sekitar Rp98.000. Dan ini adalah suasana ketika kita baru aja keluar tol. Jadi kita akan menempuh perjalanan seperti ini sekitar 45 menit. Didominasi jalanan ini oleh banyak truk ya, tapi jalannya lumayan udah bagus sih, beton, walaupun masih ada lubang di kanan kirinya. Ini yang bikin lama ini karena jalannya hanya muat 1 mobil dan 1 mobil lagi daerah berlawanan dan didominasi oleh truk-truk besar ya. Oke, ikutin terus, nanti kalau ada yang menarik kita rekam lagi ya. Jadi perjalanan kita melalui lintas timur dari exit tol menuju kota Bandar Lampung ini tuh menempuh perjalanan sekitar 40 km atau kalau di maps itu waktu tempuhnya sekitar 60 menitan. Nah, dari Bandar Lampung kita akan menuju ke Pantai Pahawang. Perjalanannya juga sekitar 20 km atau sekitar 45 menit. Jadi ini masih 2 jam perjalanan lagi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11. Oke, ikutin terus, nanti kalau ada yang menarik kita rekam lagi. Setelah menempuh 1 jam perjalanan atau 40 km, akhirnya kita sampai juga ya teman-teman di pusat kotanya Bandar Lampung. Nah, hotel yang akan kita check in nanti sore deket sini nih, namanya Amalia Hotel. Tarifnya itu murah ya, standar lah ya, cuma 500.000 per malam. Seperti inilah pusat kota di Bandar Lampung. Mirip-mirip kota mana ya? Tulis di kolom komentar ya.
Oke, dari pusat kota Bandar Lampung kita terus lurus lagi ke arah timur ya. Nah, di sini kita bakalan sampai ke Desa Pesawaran namanya. Ini jalan Pematang Awi, Bandar Lampung. 25 kilometeran dari pusat kotanya. Di sini jalannya sempit dan melewati sedikit hutan-hutan, ada juga pemakaman non-muslim ya di Desa Pesawaran Bandar Lampung ini. Jalannya juga tidak mulus, ada beberapa lubang di kanan kiri. Jadi kalau kalian yang naik motor harap hati-hati ya. Kita sebentar lagi akan menuju ke pantai yang ada di Desa Pesawaran ya. Namanya pantai apa? Seperti apa pantainya? Ikutin terus ya. Nanti kalau ada yang menarik kita rekam lagi. Kayak bis kayak gini juga kesini nih. Jalannya kan nggak enak. Nah, akhirnya setelah menempuh 45 menit perjalanan, kita sampai juga ya di pantai yang ada di Desa Pesawaran, Kota Bandar Lampung. Nama pantainya ini adalah Pantai Ketapang Bahari. Masuknya itu 60.000, jadi per orangnya itu tadi kita hitung 10.000 dan lalu bayar parkir mobil itu 20.000. Kita juga sempat makan siang di sini, makan bakso. Harga baksonya itu murah ya, 15 ribuan. Jadi cukup worth it, walaupun untuk menempuh ke sini perjalanannya jalannya banyak yang berlubang dan sempit serta melewati hutan-hutan. Tapi ini bisa jadi salah satu alternatif ketika kalian ingin liburan ke Bandar Lampung. Dari Pantai Ketapang Bahari, Desa Pesawaran ini kita juga bisa nyebrang ke Pulau Pahawang. Jadi di Pulau Pahawang itu nanti kita bisa snorkeling, lalu juga bisa memberi makan ikan dan berfoto-foto di dasar laut. Harga tripnya itu naik perahu seperti tadi itu 700.000 udah sama makan siang. Kayak prasmanan gitu ya makan siangnya ya pemirsa. Dan rencananya besok setelah kita main di Pantai Ketapang Bahari, nanti sore kita mau check in dulu, lalu besok kita bakalan nyobain buat snorkeling ke Pulau Pahawang. Jadi ikutin terus ya vlognya kita kali ini, road trip dari Bandung ke Bandar Lampung. Nanti kalau ada yang menarik kita rekam lagi. Kita mau makan siang dulu ya. Setelah puas bermain di Pantai Ketapang Bahari dan kita juga sempat makan siang di sana, kita balik lagi ke pusat kota Bandar Lampung. Dan kita sudah booking hotel di sini. Nama hotelnya adalah Amalia Hotel. Hotel ini terletak di pusat kota Bandar Lampung ya. Jadi kalau kalian mau nginap ya ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Harga tarifnya itu 500.000 rupiah per malam. Ini pada saat liburan ya. Kalau mungkin tidak saat liburan sekitar 400 atau 350 ribuan. Dan dalam kamar hotelnya ya seperti ini ya, standar lah ya. Yang penting kita nyaman, bersih dan suaranya kedap. Itu sih yang kalau rekomendasi kalau nyari hotel gitu ya, bersih, nyaman dan suaranya kedap. Oke, kita sekarang mau ganti baju dulu, mau siap-siap karena anak-anak ingin berenang. Ikutin terus ya seperti apa kolam renang di Hotel Bintang 3 Amalia Hotel di Bandar Lampung. Ya seperti inilah penampakan kolam renang Amalia Hotel Bandar Lampung. Kolamnya tidak terlalu besar tapi airnya bersih. Dan yang paling penting adalah disiplin ya. Jadi di sini tidak boleh membawa makanan dan minuman ke area kolam renang. Jadi air kolamnya tetap bersih. Oke, abis ini kita mau istirahat, mau tidur-tiduran sebelum besok snorkeling. Pukul 10 siang kita udah sampai nih. Setelah sarapan pagi tadi di hotel, kita akhirnya dijemput di Pantai Ketapang Bahari oleh
tim dari Lost Temen Travel. Perjalanan naik perahu nelayan dari Pantai Ketapang Bahari menuju Pulau Pahawang itu sekitar 40 menit ya. Dan alhamdulillahnya cuacanya adem teman-teman, jadi nggak terlalu panas. Masih agak tertutup awan gitu mataharinya, jadi anak-anak sangat menikmati perjalanan 40 menit dari Pantai Ketapang Bahari menuju Pulau Pahawang. Nah, nanti kita shoot lagi ya kalau kita udah sampai di Pulau Pahawang. Kalau kelihatan dari sini sih ombaknya tenang ya, cocok buat snorkeling karena lautnya itu dikelilingi oleh pulau-pulau, jadi ombaknya nggak akan terlalu besar. Oke, nanti kita shoot lagi ya kalau ada hal yang menarik selama di perjalanan menuju Pulau Pahawang. Setelah 40 menit perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Pulau Pahawang, Desa Pesawaran, Lampung. Dan ini suasananya cukup ramai ya, walaupun cuacanya agak mendung-mendung dikit dan kayaknya mau hujan, jadi kita mau cepet-cepet nyelam ke laut sebelum hujan turun. Karena kalau hujan turun biasanya airnya jadi keruh dan agak berombak sedikit ya, jadi ikannya nanti agak berkurang. Oke, ikutin terus, nanti kita rekam lagi kalau ada yang menarik. Setelah puas snorkeling, makan siang, dan main donat, saatnya kita kembali ke Pantai Ketapang Indah karena hari sudah menunjukkan pukul 16.00 atau pukul 4 sore ya. Dan akhirnya kita harus meninggalkan Lampung buat packing kembali ke Bandung besok pagi. Terima kasih Lampung, semoga kita bisa kembali lagi ya ke Lampung dan semoga pariwisatanya semakin berkembang. Amin, Allahumma amin. Nah, jadi teman-teman, kita sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Bandung. Jadi kalau ditanya gimana pendapatnya road trip ke Lampung, kalau lebih berkesan ya lebih berkesan road trip selama di Pulau Jawa, dari ke Bromo, ke Dieng, ke Banyuwangi, ke Bali juga. Tapi kan namanya kita cari pengalaman baru. Nah, kalau menurut kita ya ada beberapa hal sih yang bikin Lampung itu harusnya bisa lebih menarik buat dikunjungi, bisa lebih nyaman buat dikunjungi. Salah satu contohnya adalah infrastruktur jalannya dulu deh dibenerin. Jalannya banyak lubang kanan kiri kadang, terus banyak juga yang nggak rata. Lalu juga kadang garis-garis jalan gini tuh banyak yang hilang, agak membahayakan.
Dan juga salah satu hal yang patut diperhatikan sama pemerintah Provinsi Lampung adalah pengelolaan tempat wisatanya. Karena ya, tempat-tempat wisata yang kita kunjungi itu menurut kita harusnya bisa lebih baik lagi. Contohnya sampahnya masih banyak, toiletnya masih terlihat kotor dan terlihat kumuh gitu. Ya itu sih yang bikin kita agak kurang nyaman gitu kalau dibandingkan dengan pariwisata kayak yang ada di Banyuwangi, pantai-pantainya gitu ya, Pantai Bum, lalu juga Pangandaran, bahkan sama pantai-pantai yang di Cianjur Selatan juga masih kalah dari segi estetikanya. Sama juga kalau bisa para staf-staf pariwisatanya di training lagi supaya bisa lebih ramah kepada pengunjung. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan kedepannya infrastruktur jalan di Lampung lebih baik lagi, lalu juga pariwisatanya pengelolaannya lebih baik lagi, staf-stafnya lebih banyak di training supaya lebih ramah kepada para pengunjung gitu ya. Soalnya harganya kalau untuk pariwisata di Lampung menurut kita ya dengan apa yang kita dapetin terlalu mahal gitu. Kalau bukan masalah kita nggak punya uang atau apanya ya, tapi kalau mahal juga dengan fasilitas yang kita dapetinnya sesuai atau bahkan lebih, ya kita mah happy aja gitu. Oke, itu aja ya perjalanan road trip kita dari Bandung ke Lampung kali ini. Sampai jumpa di road trip berikutnya. Mudah-mudahan kita nanti nemu lagi tempat wisata yang menarik lagi buat dikunjungi. Saya doakan semoga kalian yang pengen road trip semoga segera terwujud, rezekinya selalu berkah dan juga sehat selalu. Itu sih yang paling penting, itu sehat ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah. Alhamdulillah ya Allah masuk. Untung gak jadi beli kopi.